Oke guys, welcome back to my channel Jikri Musafa. Di video kali ini gue bakalan membahas virus corona. Sebenarnya bukan virusnya yang bakalan gue bahas secara spesifikasi ya, cuman mungkin gue bakalan membahas tapi tidak keseluruhan karena gue bukan dokter, perawat, bidan, bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Nope. Nah, di sini gue bakalan menjelaskan sedikit tentang corona ya. Nah, di sini gue bakalan menjelaskan tentang virus coronanya sedikit ya. COVID-19 atau virus corona yaitu virus yang ditemukan di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Nah, jadi untuk virus corona ini ya, jadi ini gue baca dulu ya, takutnya salah gitu loh. Coronavirus atau virus corona adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia termasuk manusia. Nah, jadi gue udah baca juga di satu sumber ya, yaitu jadi kalau misalkan coronavirus itu disebabkan itu dari kelelawar gitu boy. Dari kelelawar, dan juga gue baca-baca tuh dari kayak semacam musang gitu. Tetapi tergantung sistem kekebalan tubuhnya. Kalau misalkan sistem kekebalan tubuh seseorang itu lemah gitu ya, jadi maka dia akan terkena atau terpapar virus corona. Dan setelah gue baca dari beberapa sumber, di Indonesia ada 2 orang positif corona tetapi udah dipulangkan gitu. Nah, yang di sini gue mau bahas itu tentang yang pertama itu yang tentang kepanikan masyarakat di Indonesia dengan adanya virus corona masuk ke Indonesia. Masyarakat itu jadi panik gitu loh. Panik bagaimana nih gitu, bagaimana buat ngatasin virus corona yang udah nyebar ke Indonesia. Terus ada juga yang menyebarkan hoax gitu kan. Jadi itulah yang membuat mereka panik itu karena adanya hoax gitu atau berita palsu atau berita bohong gitu. Jadi masyarakat kita tuh panik gitu. Efeknya imbasnya dari virus tersebut ya, dari berita-berita virus corona masuk ke Indonesia ini, sekarang harga masker itu mahal gitu loh. Nah, harga masker itu jadi melonjak. Jadi ada yang dibanderol mulai dari 220.000 sampai 250.000 per box. Nah, gue tanya juga nih ke teman gue yang kuliah di Bandung, harga masker di sana berapa? Nah, dia malah bilang ke gue kalau misalkan di kota yang sekarang gue tinggal, kalau misalkan ada masker yang murah, tolong beliin dulu katanya, karena di sini satu masker 40.000. Nah, dan di tempat sekarang gue tinggal ini, di kota ini, harga satu maskernya itu 5.000 dan nggak bisa dibeli per box, itu harus satuan gitu loh. Nah, itulah efeknya, imbasnya dari kepanikan. Nah, di sini yang gue mau bahasnya nih, yang lebih spesifikasinya itu, jadi dengan adanya kepanikan tersebut, mereka yang mempunyai atau bisa dibilang orang kaya atau orang berada, orang punya gitu kan, dengan paniknya jadi mereka membeli masker dan memborongnya gitu dengan harga berapapun kan. Bagi mereka mungkin uang 250.000 gampang dicari lah. Beda kan, jadi semua orang di Indonesia ini nggak semua rata kalau ekonominya bagus gitu loh. Nah, harga masker dengan dijual 250.000-an, sekitar segitu satu boxnya ya, mereka beli gitu dengan orang-orang yang berada. Sedangkan orang-orang yang lebih membutuhkan itu ya, yang pertama itu pasien, dan yang kedua pasien yang terpapar virusnya, dan yang kedua tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, itu kalau misalkan kalian orang-orang sehat, jadi kalian boleh beli, cuman nggak berlebihan gitu lah, nggak sampai diborong semua atau gimana. Sedangkan orang-orang yang sakitnya, orang yang membutuhkan, dokter, perawatnya pun malah nggak kebagian gitu loh. Nah, itulah efeknya dari panik. Jadi boleh kita waspada, tapi nggak perlu panik gitu loh. Dan juga kemarin ada kabar
bahwa dengan mengonsumsi bumbu-bumbu dapur seperti jahe, kunyit seperti itu kan. Jahe kunyit sama gak sih? Ya pokoknya jahe kunyit yang seperti itu semua di pasar pun yang tadinya mereka nggak butuh nih ya, misalkan gue pedagang, oke misalkan gue pedagang atau warung nasi, gue buka warung nasi, sedangkan dia ya teman gue itu, gue kan pastinya warung nasi, buka warung nasi nih pasti gue butuh bumbu-bumbu dapur, sedangkan dia, ini ada teman gue di sini ya, sedangkan dia itu biasa aja gitu, nggak butuh bumbu-bumbu itu, tapi dia malah ngeborong semuanya gitu, sedangkan gue yang butuh buat jualan gitu kan, butuh buat dipasak gitu kan, gue yang nggak kebagian gitu loh. Nah jadi dengan efeknya, dengan kepanikan kita warga masyarakat Indonesia, jadi yang tadinya nggak butuh tiba-tiba mendadak butuh, tiba-tiba mendadak naik, harga-harganya naik gitu. Jadi ya intinya ini menurut gua ini evaluasi buat pemerintah juga gitu kan. Kalau misalkan di taman-taman atau tempat wisata-wisata gitu, usahakan, bukan di tempat wisata, pokoknya di jalanan gitulah ya, di jalanan halayak ramai, usahakan ada tempat cuci tangan gitu. Jadi yang paling penting itu kita tuh sering cuci tangan gitu. Berapa langkah ya gue lupa. Nanti pokoknya gue sertain aja gambarnya di sini, biar kalian bisa praktek cuci tangan masing-masing gitu. Nah jadi gue mau kasih informasi juga buat kalian, kalau misalkan kalian bertepuk tangan dengan orang lain, itu antara 50 juta bakteri yang menempel di tangan kita gitu. Dari tangan orang lain nempel di tangan kita 50 juta, sekitar 50 juta bakteri. Dan sedangkan kalau misalkan kita salaman, itu sekitar 160 juta atau 170 juta ya bakteri yang nempel. Jadi misalkan kita sering cuci tangan, dari cuci tangan itu juga jadi kita mengurangi masuknya virus ke dalam tubuh kita. Jadi virus corona itu apakah bisa disembuhkan? Bisa, karena ini tuh namanya juga virus. Nah sekarang juga kalau misalkan kita terpapar virus corona, ya naudzubillah min dzalik ya, nggak boleh. Kalau misalkan terpapar virus corona, nah tergantung dari posisinya dia tuh udah terpapar virus corona. Nah tiba-tiba daya tahan tubuh dia tuh kuat gitu loh, daya tahan tubuhnya dia tuh bagus itu, karena pas dia terpapar virus corona misalkan dia menjaga istirahatnya dengan baik, mengatur pola hidupnya dengan baik gitu kan, pola makannya dengan baik juga, mengurangi begadang gitu kan, pasti kan daya tahan tubuhnya tuh bagus gitu, kuat gitu loh. Nah bisa saja dia tuh sembuh. Kalau misalkan dia daya tahan tubuhnya lemah, bisa saja kan dia meninggal. Kan sudah berapa banyak di kota Cina, di negara Cina yang meninggal dan banyak juga yang sembuh. Jadi menurut gua sih dari cuci tangan, menjaga pola makan, menjaga istirahat dengan baik, mengatur istirahat dengan baik, dan olahraga yang rutin. Jadi dan cuci tangan juga ya. Jadi itu bakalan mengurangi resiko terkena virus corona. Dan juga buat tambahan ya, jadi kalau misalkan kalian itu udah menggunakan masker ya, tolong banget ya, maskernya itu jangan dibuang asal-asalan gitu. Jadi untuk menghindari pendaur ulangan masker, jadi kalau bisa kalian itu maskernya gunting dengan sangat hancur, atau enggak kalian bakar. Karena sekarang itu kan banyak oknum-oknum yang beberapa kata lah buat mereka, oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, yang mendaur ulang masker. Pucat dari gue. Biadab, kalian tuh menurut gue biadab gitu, biadab. Karena masker yang udah didaur ulang itu tidak terjamin kesterilannya gitu, kebersihan dan kesterilannya. Karena seseorang kalau misalkan udah menggunakan masker orang lain, dibuang terus didaur ulang, dibuat seolah-olah masker tersebut
baru, bersih dan steril dan dijual dengan harga mahal gitu. Mendingan masker tersebut bekas kita nih, cuci pakai lagi, tiap hari cuci pakai lagi. Menurut gue mending gitu daripada sekarang nih kita kan beli nih, belum tentu masker tersebut itu adalah bersih dan steril gitu. Gimana kalau misalkan masker tersebut itu masker pendaur ulangan gitu loh, gak sudi lah gue anjir. Jadi itu aja buat masker. Jadi info buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian udah pakai masker, jadi untuk menghindari dari oknum-oknum yang biadab, kalian tolong masker tersebut gunting, kalau nggak bakar. Itu aja sih info dari itu juga info dari tenaga kesehatan atau tenaga medis ya. Jadi intinya itu aja. Menurut gua sih jangan terlalu panik lah, kalau waspada boleh tapi jangan panik gitu. Itu aja sih mungkin dari gua, komentar dari gua. Kalau misalkan ada tambahan lain, kalian boleh komen di bawah. Kalau misalkan ada kesalahan di ucapan gua tadi, boleh kalian koreksi. Pasti gua terima, gua bahan buat gua evaluasi. Jadi kalau misalkan ada tambahan atau lain-lain, kalian boleh komen di bawah guys. Oke, itu saja video dari gua. See you the next video.